Sekali lagi, hidup Bapak Presiden, hidup Bapak Jokowi, hidup Dayak, hidup Dayak, mana suara orang Dayak, hidup Bapak Presiden, hidup Bapak Jokowi, hidup Dayak, Taryo, 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 Taryo. Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Menteri, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Gubernur Kalimantan Barat, beserta Forkompinda, Wali Kota Pontianak, yang saya hormati Pangalango Jilah, Bapak Agustinus, yang saya hormati para tokoh Dayak dan para mangku, Tariu, Borneo, Bangkulai, Rajakeng.
Yang saya hormati Pasukan Merah TBBR, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya sangat senang, sangat terhormat dapat hadir bersilaturahmi, bertemu dengan keluarga besar Tariu Borneo Bangkulai Rajakeng dalam sebuah pertemuan besar yang sangat mulia pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak, terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Karena kita akan membangun ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat dibutuhkan. Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Terima kasih. Saya senang sekali karena tadi di depan saya tanyakan, Bapak Ibu dari mana? Dari Sintang. Bapak Ibu dari mana? Dari Melawi. Bapak Ibu dari mana? Dari Badau. Dari mana? Sakau. Nanga Badau. Dan dari sini kan tidak dekat, ada yang 8 jam, ada yang 4 jam, ada yang pagi-pagi tadi masih gelap, subuh sudah sampai di sini, benar? Ini menunjukkan bahwa semangat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ada semangat yang tinggi. Kita tahu bahwa bangsa kita Indonesia ini bangsa besar. Kita memiliki suku yang bermacam-macam. Keberagaman kita ini sangat banyak. Berbeda-beda, sukunya aja 714 suku. Ada suku Dayak, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak, suku Batak, dan selanjutnya sampai 714 suku. Suku Dayak sendiri, sub-sukunya juga banyak sekali. Saya enggak hafal semuanya, karena ada 406 sub-suku Dayak. Ada Dayak Iban, benar? Kalau keliru tolong dibenarkan. Ada Dayak Kanayan, ada Dayak Kayan, ada Dayak Lawangan, ada Dayak Kendayan, dan lain-lainnya saya enggak hafal semuanya. Karena ada 406 sub-suku Dayak. Artinya apa? Betapa negara kita ini negara yang sangat besar sekali. Itu yang sering kita tidak sadar.
Dan yang paling penting, pemimpin Indonesia sekarang, ke depan, dan ke depannya lagi, siapapun harus menyadari bahwa Indonesia ini beragam. Harus sadar mengenai keberagaman Indonesia yang berbeda-beda, yang beragam. Karena buat kita, keberagaman itu adalah kekayaan besar bangsa kita. Benar? Ini prinsip bagi pemimpin Indonesia siapapun, sebagai negara besar, kita harus menyadari mengenai keberagaman itu. Dan keberagaman, perbedaan itu adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Hati-hati, keberagaman itu adalah kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Oleh sebab itu, perbedaan itu bukan memecah belah. Perbedaan itu adalah kekuatan. Perbedaan itu bukan melemahkan, tetapi adalah menguatkan. Jadi jangan sampai karena kita berbeda suku, berbeda subsuku, menjadi kelihatan pecah belah. Justru karena kita berbeda-beda itulah menjadi sebuah kekuatan besar. Dan saya sangat senang hari ini saya melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mau merawat budaya kita, mau merawat budaya Dayak. Jangan dilupakan mengenai budaya, mengenai kebudayaan. Jangan dilupakan, kita harus bersama-sama merawat, bersama-sama menjaga, bersama-sama memelihara agar budaya kita ini tetap terawat dengan baik. Setuju? 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 Yang ketiga, saya titip, sebentar lagi tahun depan kita akan masuk ke tahun politik. Karena bulan Februari 2024 ini tinggal setahun. Ini akan ada pilihan legislatif dan pilihan presiden dan wakil presiden. Saya titip, kita semua menjaga stabilitas politik. Setuju? Jangan sampai ada yang gesekan. Hindari, jangan sampai ada yang benturan. Hindari, jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba. Hati-hati, sekali lagi, kita ini beragam suku, 714 suku, banyak sekali. Jangan sampai ada gesekan di tahun politik. Semuanya harus menjaga stabilitas keamanan. Negara ini harus aman. Setuju? Sehingga pemerintah bisa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan pagi hari ini saya buka Bahaup Bide Bahana Tariu Borneo Bengkule Rajagong. Mohon maaf karena bahasa daerah kita ini 1.300, banyak sekali. Jadi kalau salah mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi.
untuk dapat memberikan tempat untuk para penari. Kami informasikan kepada seluruh pasukan agar dapat memberikan tempat untuk para penari. Persiapan tarian Bangkule Rajak. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian Bangkule Rajak berjudul Borneoku Patriotik Kita. Borneoku Patriotik Kita diawali dengan tari Jubata. Tari Jubata sebagai tarian perwujudan rasa syukur kepada Tuhan yang ditarikan oleh pria dan wanita Dayak, diawali dengan hentakan kaki kanan, berlanjut dengan hentakan kaki kiri dan mengarah ke depan, kemudian membentuk lingkaran. Tari Jubata sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan penghormatan kepada yang dihormati. Kak Jubata kami Bapada, Kak Jubata kami Bapinta. Borneo, tanah dengan berjuta harapan, binua dengan alam maha dahsyat, yang penuh dengan kemakmuran dan kedamaian. Borneo yang semakin disegani tatkala berdirinya kerajaan Bangkule Rajang.
Bangkule Rajang didirikan oleh Patih Ramaga Dipakana yang sekarang dikenal dengan nama Samalantan. Raja Bangkule Rajang dari keturunan Nek Lopo, salah satunya adalah Patih Ramaga. Patih Ramaga memimpin dengan arif bijaksana dan senantiasa memperhatikan rakyatnya. Karenanya, pada masa kepemimpinan Patih Ramaga, Kerajaan Bangkule Rajang dikenal kaya dan makmur dengan kelebihan harta dan tahta. Sampailah suatu masa di mana Bangkule Rajang dipimpin oleh Raja Singau. Dan kala itu sudah diramalkan jika memiliki cucu perempuan, maka kerajaan akan hancur dan akan terjadi peperangan antar sesama Dayak. Untung tak dapat diraih, malang pun tak kuasa ditolak. Raja Singauk memiliki cucu perempuan, dan seperti yang telah diramalkan, maka terjadilah peperangan. Dan dalam pertikaian perang tersebut, Raja Singauk dapat diselamatkan oleh panglima tertinggi yang bernama Nek Cobe. Raja Singauk adalah raja terakhir Bangkule Rajang. Namun semangat dan kecintaan kepada Bangkule Rajang senantiasa membara di hati rakyat Borneo. Hingga akhirnya hadirlah sosok panglima yang pernah didatangi oleh sang raja bernama Satinggi atau Patih tertinggi. Panglima yang kembali mengangkat kejayaan kerajaan Bangkule Rajang melalui Tariu Borneo Bangkule Rajang.
Bendaulah Sang Panglima Jila Adil Catalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Tariu Borneo Bangkule Rajang dengan lebih dari 360.000 prajuritnya adalah insan yang senantiasa anti radikalisme dan setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tariu Borneo Bangkule Rajang, TBBR, jaga negeri. Tariu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tarian Bangkule Rajang, Borneoku Patriotik kita. Selanjutnya, laporan Pangalanguk Jila, Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang, Bapak Agustinus. Dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap TBBR oleh Pangalanguk Jila dan diikuti para peserta. Selamat siang semuanya. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta jajarannya, Bapak Kapolri, Bapak Sekretaris Kabinet, juga yang saya hormati seluruh mangku-mangku kabupaten, provinsi, dan seluruh pasukan merah, dan seluruh pengurus maupun itu penasihat-penasihat kita, Bangkule Rajang yang hadir di tempat ini. Tepuk tangan. Haup Bide Bahana merupakan acara adat yang sering dilakukan dengan maksud tujuan pertemuan besar antara masyarakat dengan rajanya, yaitu Pak Presiden kita. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan rangkaian kegiatan ritual adat sebagai bentuk rasa syukur, juga meminta keselamatan dan menjauhkan dari bencana. Gawai Bahaup Bide Bahana TBBR yang diadakan tiap tahun kali ini begitu luar biasa, berbeda karena kehadiran Presiden di tengah-tengah kita. Tariu! 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 Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah salah satu organisasi masyarakat Dayak yang fokus dalam hal pelestarian budaya, juga berperan sebagai benteng pertahanan terakhir bagi masyarakat adat Dayak. Mengikuti perkembangan zaman saat ini, juga kemajuan teknologi yang luar biasa, kiranya negara dapat mengakomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar.
menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kelak kami pasukan merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik di kualitas sumber daya manusia juga pembangunan infrastruktur. Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Kapolri, saya berharap kiranya bisa memberikan kuota khusus agar anak-anak Dayak dapat masuk pendidikan di TNI dan Polri dengan mudah. Kami rindu melihat jenderal-jenderal dari suku Dayak di masa depan. Akhir kata, kami seluruh pasukan merah Tariu Borneo Bangkulir Rajak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Presiden Joko Widodo atas kehadirannya bersama kami di tempat ini. Sebuah kehormatan yang luar biasa yang tidak akan pernah kami lupakan. Tariu Borneo Bangkulir Rajak, siap jaga Indonesia. Pasukan merah, kawal Pancasila. Pasukan merah, kawal Jokowi 1 Komando. Pasukan merah, jaga negeri. Tariu! 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 Pernyataan sikap Tariu Borneo Bangkulir Rajak. Saya harap pasukan mengikuti apa yang saya katakan. 1. Mendukung penuh pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. 2. Mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. 3. Menjaga dan membela NKRI menuju Indonesia yang berharkat dan bermartabat dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka! Tariu! 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 Terima kasih Pak Presiden. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Alipius.
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya bagi yang agama Kristen, Dayak untuk memimpinnya dalam doa. Bagi yang agama Katolik silakan naikkan tanda kemenangannya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita jubatan nang nampak man maka jadi air tanah man barakat Tuhan untung kehidup kami basamu labu tagal kita ngoman kami hari nian sigana kami pasukan merah Talino Borneo Bangkule Rajak man batamu Bapak Presiden kiranya kita uga ngahiyak TBBR man ngahiyak Presiden kami nian ya jaji barakat Tuhan untuk kasih gana Talino kabinua aya Indonesia nian. Kita mari tubuh nang sehat, badan nang ringak, nguga mari keselamatan man panjang umur ke Presiden Jokowi man pengalanguk gila, liak kau gak kasih gana kami nang bakomo arinian. Kami uga bapinta, bapuli ka kita jubatan nang kami nyaru nyimpado nang badama Yesus Kristus koa. Kiranya pakomoan kami nian maba kami ya bayannya ga bangsa man negara kami nia dari sigana jukut nang ina sinulu baik koa nang mau ngaco ngeba kami nang mau sete ati man pikiran ka bangsa kami nian. Kiranya uga kita barakati sigana pemerintahan ke tingkat pusat sampai ke daerah bare kabatnya kapanian rancak bapikir man bare ati nang repo taka bakaraja majuatna negara man daerah kami nian. Lea koga kiranya kita ngampuni ati man pikiran sigana tahale kami nang nyakiti ati kita menyakiti ati sabayan kami. Ka kita jubatan nang kami nyaru nyimpado nang badama Yesus Kristus kuah kami bapinta bapuli babamak. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Bahaup Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajak bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Keanekaragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat menjadikan Indonesia lebih berwarna sebagai sebuah negara. Memiliki lebih dari 1000 suku dengan segala keberagaman dan perbedaan, menjadikan bahasa persatuan bahasa Indonesia menjadi bingkai pemersatu. Adalah suku Dayak, suku asli Pulau Kalimantan, salah satu dari 1000 lebih suku yang ada di Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, suku Dayak menjadi salah satu suku yang paling banyak dikenal, baik itu dari Sabang hingga Merauke. Menjadi salah satu yang istimewa, tentu bukan tanpa sebab. Memiliki jiwa petarung yang hebat adalah salah satu alasannya. Ya, suku Dayak dikenal sebagai salah satu suku pemberani yang ada di negeri ini. Memiliki ikatan persatuan yang erat di antara mereka, menjadikannya salah satu suku yang memiliki kekompakan yang tak perlu diragukan lagi. Berbicara tentang kehebatan suku Dayak, tentu tidak hanya sebatas soal mental dan nyali. Keahliannya dalam bertarung dan ilmu-ilmu magis yang dimiliki adalah alasan lain mengapa suku Dayak sering juga disebut sebagai salah satu suku terkuat di Indonesia.
bahkan ditakuti hingga ke mancanegara. Sejarah mencatat tentang kehebatan suku yang satu ini. Walaupun bagian dari sejarah itu juga ada catatan pahit tentang suku Dayak ketika terlibat konflik dengan saudara sebangsa sendiri. Meski peristiwa pahit dan sejarah kelam pernah tercatat, tak lantas menjadikan suku asli Pulau Kalimantan ini turun pamor di antara suku-suku yang ada di Indonesia. Kehebatannya dalam bertarung, penguasaan ilmu-ilmu magis yang mengerikan, akhirnya tetap menjadikannya sebagai salah satu suku yang istimewa. Bicara soal ilmu magis atau mistis, kita semuanya pasti tahu bahwa Indonesia adalah gudangnya. Dan salah satu gudangnya ilmu magis terkuat di Indonesia adalah di Pulau Kalimantan, ilmu yang dimiliki suku Dayak. Layaknya suku-suku lain yang ada di Indonesia, suku Dayak tak hanya memiliki satu atau dua ilmu magis yang sangat hebat, tetapi sangat banyak macam dan jumlahnya. Salah satu yang paling dikenal di seantero negeri ini adalah ilmu mandau terbang. Mandau sendiri adalah salah satu senjata asli suku Dayak selain sumpit. Sebuah senjata berjenis parang atau golok dengan ciri khas bentuk tersendiri. Ilmu mandau terbang menjadi sangat populer kita dengar adalah selepas peristiwa berdarah yang melibatkan suku Dayak, di mana saat itu dikisahkan ilmu mandau terbang mengambil peran yang sangat besar dalam pertempuran tersebut. Adalah sebuah ilmu yang menyebutkan senjata asli suku Dayak yaitu mandau yang dapat terbang dengan sendirinya dan menyasar lawan seolah ada yang menuntunnya. Mandau tersebut seolah dengan sendirinya dapat mendeteksi mana kawan dan mana lawan dan tak pernah salah sasaran. Coba bayangkan betapa mengerikannya ketika sebuah senjata dapat terbang sendiri kemudian mampu mengenali lawannya dan menghabisinya. Seolah memang tak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Kemampuan-kemampuan seperti inilah yang terkadang tidak diperhitungkan oleh negara-negara maju. Ketika mereka berbicara tentang kekuatan sebuah negara, tak lain dan tak bukan adalah soal kepemilikan sistem persenjataan dan jumlahnya. Kemampuan ilmu magis serta kuatnya persatuan rakyat dari sebuah negara tak masuk dalam radar dan tak akan mereka perhitungkan sebagai sebuah ancaman. Karena bagi bangsa kuat dengan nama Indonesia, ketika teknologi persenjataan sudah tak mampu lagi berbicara banyak, maka rakyat sendirilah yang akan berubah menjadi sebuah senjata. Tentu kita tahu istilah hankam rata atau pertahanan keamanan rakyat semesta. Sebuah sistem pertahanan yang dianut oleh Indonesia yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Yang salah satu di dalamnya adalah suku bangsa dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Data menyebutkan bahwasannya Indonesia memiliki tentara aktif di angka 395.500. Namun, ketika sistem hankam rata digunakan, maka dengan sendirinya 270 juta penduduk Indonesia akan berubah layaknya pasukan TNI yang akan siap berjuang bersama layaknya tentara di medan pertempuran. Begitu juga dengan suku Dayak. Mereka adalah salah satu suku yang memiliki jiwa patriotik yang sangat kuat, yang akan selalu menjaga dan mempertahankan tanah air ini dengan seluruh jiwa raganya. Sebutkan negara mana yang ingin mencoba dan kemudian tidak akan lari dan ciut nyali ketika harus berhadapan dengan suku Dayak dengan keahlian bertarungnya dan dengan kesaktian ilmu magis yang dimilikinya. Apakah Australia ataukah Amerika sekalipun? Bagi suku Dayak tak penting siapa lawannya, karena yang mereka tahu ketika keutuhan NKRI diusik, siapapun di hadapannya akan mereka lumat dan sikat tanpa belas kasihan. Ilmu mandau terbang, ilmu kebal senjata, ilmu halimun atau menghilang, tentara dari negara mana yang tidak akan panik dan ketakutan ketika harus mendapatinya di medan pertempuran. Ketika satu dari mereka mendapati temannya satu demi satu jatuh dan langsung menghadap Tuhan dengan luka yang sebegitunya tanpa mampu melihat wujud apa yang menyerang mereka, sebelum akhirnya ia sendiri mendapatkan giliran mengalami hal serupa.
Ini adalah sebuah mimpi buruk bagi prajurit manapun ketika mendapati hal tak masuk akal tersebut di sebuah medan peperangan. Bagi suku Dayak, sekecil dan sejauh apapun sebuah wilayah adalah tetap Indonesia. Bahkan sejengkal sekalipun ketika tanah air ini coba untuk diusik, dikuasai, dan kemudian dimiliki negara asing, maka mereka adalah salah satu yang akan ada di baris terdepan untuk memeranginya. Bagi suku Dayak, untuk menjadi seorang yang mempunyai ilmu kesaktian, semacam ilmu kebal misalnya, adalah bukan perkara yang sulit. Karena cukup dengan meminum sebuah minyak tertentu, seolah ilmu kekebalan secara instan dapat seseorang miliki. Layaknya sedang melihat pertunjukan sulap, luka fisik parah sekalipun bagi mereka dapat dibuat sembuh dan pulih seperti semula juga dengan waktu yang sangat singkat. Coba bayangkan betapa mengerikannya suku dengan kemampuan seperti ini jika turun dalam sebuah peperangan. Katakan siapa yang bisa menumbangkannya selain Tuhan? Ya, suku Dayak. Sekali lagi, suku ini adalah suku dengan mental bertarung yang sangat kuat. Satu dari sekian banyak suku yang akan dengan ikhlas, jiwa dan raganya dipertaruhkan demi keutuhan dan berdaulatnya Indonesia sebagai sebuah negara. Jayalah Indonesia, salam persatuan.